Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat kelas 12 ya ini. Gimana kabarnya? Pasti kalian dalam keadaan sehat walafiat semua kan? Hari ini kita ketemu dengan Bu Eva dalam pelajaran PKN. Kita belajar tentang yang namanya pengaruh kemajuan iptek terhadap negara. Iptek itu sangat-sangat pasti sudah tahu. Apa sih iptek itu? Nggak mungkin nggak ada yang tahu kan. Nah sekarang kita belajar tentang iptek. Kemajuan ilmu teknologi itu sangat-sangat berpengaruh besar pada setiap zamannya, karena tidak bisa dihindari. Komponennya pun sangat-sangat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Mungkin kalau dulu hanya kita mendengar dari surat kabar atau radio, televisi. Kalau sekarang sudah punya gadget masing-masing. Ya kan? Nah, dari gadget itu kita bisa melihat dunia. Kita bisa tahu apapun tentang kejadian dunia. Bukan hanya kejadian lokal saja, tapi internasional pun sangat-sangat bisa untuk saat ini. Kita belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan yang didasarkan atas fakta di mana penguji kebenarannya diatur menurut suatu sistem dan suatu tingkatan sistem. Jadi yang di sini dimaksud adalah gini. Mungkin kalau di era tahun zaman apa gitu, mungkin belum sampai sistem tentang kecanggihan Androidnya, mungkin hanya sebatas A. Mungkin kalau sekarang kita sudah bisa mengakses sampai sebatas B, C gitu kan. Androidnya pun sudah masing-masing berbeda tingkatannya. Itu yang disebut dengan sistem penguji tentang sistem suatu sistem. Ya kan? Sistem suatu sistem. Jadi di atas sistem itu masih ada sistem yang lain yang lebih tinggi, yang lebih hebat. Ilmu pengetahuan pada dasarnya memiliki 3 komponen, yaitu satu, ada yang namanya komponen ontologis. Apa itu ontologis? Yaitu ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan. Kan? Jadi di sini merupakan objek apa? Objek formal dalam suatu pengetahuan. Yang kedua, ada yang namanya sistem epistemologis, yaitu materi pengetahuan yang diperoleh dan disusun menjadi tubuh pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologis, yaitu asas penggunaan ilmu pengetahuan atau fungsi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kita punya 3, yaitu ontologis, epistemologis, serta aksiologis. Nah, kita tidak terlepas dari zaman masa-masa praaksara pula. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu pertama ada zaman purba. Zaman purba juga kita sudah tahu yang namanya iptek, teknologi. Contohnya seperti apa? Ditemukannya benda-benda hasil peninggalan pada zaman batu merupakan satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya mampu berkreasi untuk mengatasi tantangan alam sekitarnya. Contoh batunya seperti apa yang dijadikan? Adalah misalnya tempat tidur, tempat masak, untuk alat pemotong, segala macam. Itu dimaksudkan dengan iptek. Iptek pada zamannya ya, iptek pada zamannya. Yang kedua pada zaman Yunani 600 sampai 200 sebelum Masehi. Ini apa? Yaitu sejarah mencatat tentang kemajuan berpikir umat manusia. Umat manusia dalam lapangan ilmu dan teknologi yang berpusat di Yunani. Pada waktu itu terjadi perubahan besar cara berpikir manusia. Kita tahu mungkin banyaknya batu-batu yang disusun, batu-batu yang dibuat, rumah segala macam itu pada masa Yunani. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa abad pertengahan. Di sini, prestasi yang diraih pada abad ini adalah revolusi di bidang sumber-sumber tenaga.
sehingga terjadi pencarian sumber tenaga alternatif dan pengenalan mesin yang menghemat tenaga kerja. Di sini misalnya sudah tumbuh atau sudah dibuat mesin-mesin walaupun masih menggunakan tenaga manusia, tetapi tidak full tenaga manusia yang dikerahkan. Jadi di sini sudah memakai yang namanya mesin-mesin, alat-alat canggih pada zamannya. Yang selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Renaissance, yaitu di sini karena adanya pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh terkenal. Jadi terbentuknya ada hubungan dengan kerajaan Islam, adanya perang salib, adanya jatuhnya Istanbul ke tangan Turki. Ini semua memberikan pandangan bahwa pada zaman itu selain memang alat-alat, selain bantuan alam, manusia juga sudah berpikir maju ke depan untuk bagaimana mempertahankan hidup dari yang lainnya. Itu sudah ada pada zaman ini. Yang ketiga, zaman modern atau yang disebut dengan pada tahun 6508 Masehi sampai sekarang. Kalau sekarang zaman modern diawali dengan fase kebangkitan kembali iptek di Eropa. Nah, kalau ini orang-orang mulai mengenal rasio akal. Jadi meninggalkan tentang agama-agama banyak, masih banyak ya. Sebelumnya itu masih banyak meninggalkan agama A untuk pindah ke agama lain. Itu karena mereka sudah menggunakan akal. Oh, mungkin seperti ini. Walaupun pada zaman-zaman sekarang ini setelah ditetapkannya undang-undang memang tidak ada yang seperti itu. Tetapi tentang kemajuan iptek diharapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang ini dapat memberikan kenyamanan pada diri manusia masing-masing dengan pilihan teknologi yang ia pilih masing-masing dengan sesuai tingkatan dan kemampuan pula yang masing-masing setiap warga negaranya. Sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia, yaitu terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapat pendidikan, terutama bidang pendidikan tinggi. Jadi kalau dia kurang bisa melanjutkan di tempat yang lebih tinggi, dengan gadget ini kita bisa loh belajar tentang apapun juga. Jadi nggak harus stay di situ saja. Tapi kalau memang untuk kedepannya yang berpendidikan itu memang yang lebih dapat peluang untuk mendapatkan yang lebih baik. Yang kedua, masyarakat Indonesia jarang terlihat langsung dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi. Ya, Indonesia sangat-sangat jarang. Karena orang-orangnya berpikir mungkin ya sudah gitu. Saya hanya belajarnya di sini, jadi sampai di sini. Itu mungkin, tapi tidak di negara-negara ataupun tidak di perkota-perkotaan. Buat kayak anak-anak Bu Eva ini, anak-anak hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang bakalan mau belajar terus, ya. Yang selanjutnya adalah meminimalkan industrial, ya kan? Dengan teknologi yang ada, industri yang ada sekarang ini menggunakan tenaga-tenaga yang bukan tenaga manusia. Jadi menggunakan tenaga-tenaga yang ya robot ataupun apa itu sangat-sangat memang membantu, tetapi mungkin mereka tidak mempunyai rasa, tidak merasakan kenyamanan. Itu juga masih ada sampai sekarang. Kurangnya inovasi teknologi yang berarti di dalam masyarakat di Indonesia ini mungkin orang-orangnya benar-benar hebat, tetapi ya mungkin masih banyak dibantu dari negara-negara luar. Ya, kedepannya diharapkan Indonesia dapat bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari luar negeri. Walaupun Indonesia sebenarnya memang benar sangat-sangat bisa dan sangat-sangat mencukupi. Anak-anak Bu Eva yang hebat ini pasti salah satunya nanti bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Nah, untuk lembaga-lembaga yang ada sejarah ilmu Indonesia dan pengetahuan teknologi itu ada lembaga yang namanya LON, ada lembaga LBN, ada lembaga
FLN, dan ada lembaga LMN. Itu semua adalah lembaga-lembaga yang menaungi di bawah tentang bagaimana sih suatu teknologi itu dapat tercipta dengan sebaik-baiknya dan bisa dapat disalurkan ke masyarakat dengan dapat membantu tingkatan maupun membantu kebutuhan dari setiap masyarakatnya. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Nanti minggu depan Ibu akan melanjutkan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Republik Indonesia. Nah, Ibu mohon maaf kalau ada banyak salah kata yang tidak berkenan. Semoga kalian tetap sehat, sukses selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.